Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema tantangan pada akhir zaman, tantangan pada akhir zaman. Hidup di akhir zaman kita membutuhkan integritas yang tinggi. Walaupun kadang hidup benar menjadi sesuatu yang tidak direspon benar oleh orang lain. Jangan menyerah, tetaplah semangat. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2 firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Pasal ini dimulai dengan gambaran yang sangat mengejutkan, di mana orang-orang yang tidak mengenal Allah pada akhir zaman hidupnya sangat jauh dari kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, gambaran ini sangat cocok dengan dunia modern saat ini. Di zaman now ini banyak orang kehilangan integritas dan jati diri. Banyak orang begitu mudah terpengaruh dan meniru gaya hidup orang lain yang menjadi idolanya, supaya mereka dianggap tidak ketinggalan zaman. Padahal tidak semua yang ditiru itu benar. Banyak orang hanya mencintai dirinya sendiri, membual, sombong, menjadi hamba uang, tidak hormat kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, dan tidak mempedulikan agama dan kerohanian yang benar, saudaraku. Dan lanjutkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 3 dan 4. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengendalikan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sifat-sifat kefasikan dan kebiasaan buruk dijelaskan secara terperinci oleh Rasul Paulus dalam ayat-ayat ini, saudaraku. Yang intinya orang-orang di akhir zaman lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya, kita harus hidup lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan Yesus, saudara. Walaupun tantangan di akhir zaman ini sangat berat, supaya kita jangan terbawa arus kefasikan dan kebiasaan buruk, walaupun memang itu sukar. Karena memang kita hidup di masa yang sukar, saudara. Dan 2 Timotius 3 ayat 5 berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ada begitu banyak orang, saudara, saat ini hidup dalam kepalsuan ibadah agamawi semata. Bahkan banyak juga orang-orang yang mengaku Kristen hidupnya seperti itu. Saudara, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi mereka hidup dalam kepalsuan sehingga sudah kehilangan keintimannya dengan Tuhan. Mereka lebih mencintai, saudara, uang, harta benda, menjadi hamba uang daripada hamba Tuhan, saudara. Jauhilah mereka supaya jangan kita terbawa oleh kebiasaan buruk mereka. Karena kebiasaan buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jauhilah dan tolak setiap kebiasaan buruk, saudara, supaya kita jangan dipengaruhi olehnya. Di zaman now ini kita harus berhati-hati dengan begitu banyak hoaks, saudara, dan situs-situs pornografi yang bisa melemahkan iman kita, dan berita-berita buruk yang juga bisa membuat kita tertekan dan stres, saudaraku. Saat ini begitu banyak orang hidup dipenuhi dengan kekhawatiran, stres, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Hari ini hal ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Walaupun banyak tantangan, banyak kesukaran di akhir zaman, kita harus mau lebih sungguh-sungguh lagi bersandar kepada Tuhan Yesus, hidup dalam kebenaran firman-Nya, saudara, supaya kita bisa menjadi pemenang. Mazmur 28 ayat 7 dan 8 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya lah hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu aku beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang-orang yang diurapinya. Puji Tuhan, saudara. Saat kita hidup di zaman now ini, kita harus mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati, karena Tuhanlah kekuatan kita, perisai kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati. Dialah penolong kita yang sesungguhnya. Tuhan Yesuslah kekuatan kita dan benteng keselamatan kita yang kokoh. Apapun, saudara,
masalah yang sedang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi pada saat ini, marilah kita sungguh-sungguh berserah, bersandar kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Tuhanlah yang memberikan pertolongan, kekuatan, kemenangan kepada kita saat menghadapi kesukaran di akhir zaman ini, saudara. Mazmur 46 ayat 2 dan ayat 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya, saudara. Kita tidak takut, saudara, apapun yang terjadi, karena Allah yang menjadi kekuatan bagi kita, saudaraku. Dalam kesesakan, dalam masalah, saat menghadapi apapun di zaman now ini, saudara, di akhir zaman ini, kita hanya bersandar kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan kita. Walaupun di akhir zaman ini tantangan begitu banyak, tapi saat kita bersandar kepada kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, saudara, kuasa Tuhan, hidup kita dijagai, hidup kita dilindungi, hidup kita diberkati. Setialah kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkan kami, lindungi kami saat kami menghadapi banyak tantangan di akhir zaman ini, dan kami percaya Engkaulah Allah penolong, pelindung yang sanggup memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.